Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga akibat bensin eceran tumpah, 3 kios di Ngawi terbakar, seorang pemilik kios terluka bakar. Pasangan suami istri yang menikah siri di Banyuwangi ditangkap polisi karena diduga mengubur bayinya hidup-hidup. Jangkau daerah terpencil, petugas dan guru di Sidoarjo mendistribusikan MBG dengan perahu. Kebakaran melanda 3 kios di Desa Waka Ngawi Selasa pagi. Akibat kebakaran, 1 orang terluka. Api diduga berasal dari bensin eceran tumpah dan tersambar api dapur menyebar cepat ke seluruh bagian kios. Warga Desa Wakah, Kabupaten Ngawi yang melihat api berkobar panik. Sebagian berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya, namun usaha itu sia-sia. Beberapa kali ledakan kecil terdengar membuat warga semakin takut dan menjauh dari lokasi. Dalam hitungan detik, api melalap 3 kios. Kebakaran terjadi saat Herniati, istri Kurniawan, tengah memasak. Tanpa sengaja, anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menyenggol botol berisi bensin yang disimpan di dekat dapur, sehingga membuat bensin tumpah dan api dari kompor langsung menyambarnya. Kurniawan mengalami luka bakar ringan akibat tertimpa material bangunan saat mencoba memadamkan api. Istrinya masak, itu kan istrinya tadi kan masak, terus kata anaknya itu ada bensin yang tumpah. Ada bensin yang tumpah, harus apinya nyambar. Cepat banget Pak itu terjadinya. Di sini belum ada banyak warga, terus ada banyak warga yang datang baru bantuin evakuasi. Yang terbakar 3 kios, yang 2 itu punya 1 orang, yang 1 itu tempat servis HP punya Mas Adi. Kalau yang toko itu banyak sekali Pak, itu ada 1 sepeda motor baru, terus apa itu rokok-rokok itu kan tempat grosiran rokok dan lain-lain. Itu dari ibu yang masak dan akhirnya anak itu menumpahkan bensin. Berapa unit Pak tadi? Kita pakai 2 unit. 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Ngawi diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, seluruh isi toko hangus tak tersisa. Sebuah sepeda motor juga ikut terbakar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Sesosok bayi perempuan yang baru saja dilahirkan diduga dikubur hidup-hidup oleh pasangan suami istri di Desa Alas Bulu, Banyuwangi, Senin malam. Pelaku tega mengubur bayinya hidup-hidup karena malu dan tak mengkehendaki kelahiran buah hatinya. Warga Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, digegerkan dengan temuan bayi perempuan yang diduga dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri, Senin malam. Tindakan keji ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah siri, Muklis 42 tahun dan Solehak 33 tahun. Pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan ini terbongkar setelah kerabat curiga mengetahui perut sang ibu tiba-tiba mengecil setelah hamil besar. Tetangga juga sempat mengetahui saat ayah sang bayi membuang bungkusan kresek berlumuran darah ke sebuah sungai. Setelah didesak keluarga dan tetangga, pasangan suami istri siri ini akhirnya mengakui bahwa telah melahirkan bayi secara mandiri di dalam kamar rumahnya, lalu menguburnya di halaman belakang rumah dengan menggunakan sekop. Kasus ini langsung dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian Polsek Wongsorejo Senin sore. Setelah melakukan olah TKP, polisi menangkap pasangan suami istri ini untuk dimintai keterangan. Untuk keperluan penyelidikan, petugas juga membongkar makam bayi yang dimakamkan di halaman belakang rumah. Jasad bayi tak berdosa ini kemudian dibawa ke ruang instalasi kamar mayat RSUD Blambangan untuk diatopsi. Aksi keji orang tua tak bertanggung jawab ini dilakukan diduga akibat tak menghendaki kelahiran sang bayi.
karena malu kepada tetangga setelah melahirkan anak untuk kelima kalinya dari suami ketiganya. Ibu sang bayi mengaku sering menjadi bahan pembicaraan tetangga karena banyak selalu memiliki anak dari 3 suami berbeda-beda. Bahwa di belakang rumah saudari Sorekah telah ditemukan jenazah bayi jenis kelamin perempuan yang dikuburkan di depan pintu dapur. Akhirnya kami anggota Polsek Wongsorejo mendatangi TKP dan melakukan cek TKP dan betul ditemukan jenazah bayi yang dimakamkan dikuburkan di belakang dapur. Setelah itu kami koordinasi dengan Satreskrim Polresta Banyuwangi, akhirnya oleh TKP bersama tim Inafis maupun Pamapta Polresta Banyuwangi untuk terduga pelaku masih kami amankan di Polsek Wongsorejo. Kasus pembuangan bayi yang diduga dilakukan orang tuanya sendiri ini masih diselidiki pihak kepolisian. Tim Unit Reskrim Polsek Wongsorejo dan Satreskrim Polresta Banyuwangi masih terus memeriksa saksi-saksi termasuk kedua orang tua bayi, guna memastikan apa motif sebenarnya Pak Sutri ini tega mengubur bayinya di halaman belakang rumahnya. Taufik Firdansah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi. Proses distribusi paket makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terpencil Kabupaten Sidoarjo dilalui dengan perjuangan berat. Para guru dan petugas terkait harus menggunakan perahu dengan waktu tempuh lebih dari 2 jam perjalanan. Pendistribusian MBG ini untuk wilayah terpencil di Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Paket MBG untuk siswa SD dan SMP 1 atap tersebut harus diberangkatkan dengan perahu motor dari dermaga nelayan di Desa Rangkahlor, Kecamatan Sidoarjo sebelum jam 7 pagi. Sebab perjalanan menuju lokasi distribusi membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Paket MBG dikirim dengan perahu motor setiap hari Senin hingga Sabtu bersama beberapa guru pengajar yang mengabdi di wilayah terpencil. Pendistribusian MBG ini dilakukan sejumlah anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Saat musim hujan, lokasi terpencil ini sulit dijangkau meski menggunakan sepeda motor, sebab aksesnya harus melewati area tambak yang jalannya sempit dan berlumpur. Alhasil, jika paket MBG disertai sayur berkuah akan sering tumpah. Salah satu daerah yaitu Desa Kepetingan itu tidak bisa diakses oleh mobil roda 4 sehingga harus menggunakan sepeda waktu itu. Hingga pada tanggal 21 Oktober tim BGN bersama kita melaksanakan pendistribusian itu ke Desa Kepetingan itu dengan menggunakan sepeda motor. Namun seiring berjalannya waktu karena jumlahnya banyak, ada 63, sehingga kita berkoordinasi dengan guru yang ada di sana bahwasanya ini lebih tepatnya digunakan perahu karena biar tidak goyang dan tidak tumpah pada saat kita antar menggunakan motor. Ada 63 anak penerima manfaat MBG di wilayah terpencil tersebut, terdiri dari tingkat PAUD 15 siswa, SD 29 siswa, dan SMP 19 siswa. Paket MBG diupayakan didistribusikan setiap hari sebelum jam 7 pagi agar bisa segera dikonsumsi siswa yang belajar di sekolah. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Ingin makan kenyang tapi khawatir mengganggu program diet, menyantap sup singkong seperti yang disediakan sebuah kedai di Jember mungkin patut Anda coba. Diolah dengan rempah pilihan, menu ini tak hanya lezat tapi juga diklaim rendah karbohidrat sehingga cocok bagi Anda yang sedang diet. Sebuah kedai di kawasan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, jadi pusat perhatian karena menu yang ditawarkan. Selain unik, menu bernama sup singkong banyak diminati karena kelezatannya. Seperti namanya, menu ini berupa olahan sup ayam yang dipadukan dengan singkong kukus. Singkong sengaja dipilih sebagai pengganti nasi putih,
sehingga lebih sehat dan cocok bagi yang sedang menjalankan program diet. Antusiasnya cukup bagus ya Pak ya, karena ini kan menunya unik banget dan memang kebanyakan orang yang datang ke sini ketika memilih menu ini melihat sop singkong. Biasanya singkong itu dibuat untuk kolak atau digoreng, tapi di sini dibuat untuk sop. Itu mereka biasanya penasaran, dan biasanya ini kalangan ibu-ibu yang memang dia lagi mengurangi nasi ya, dan kadang ada rekomendasi teman yang merekomendasikan untuk makan di sini olahan singkong tapi bisa dibuat untuk sop. Meski awalnya hanya penasaran dari penamaannya, namun banyak pembeli yang cocok dengan cita rasa menu satu ini. Aroma rempah dari kuah sup yang disajikan panas bersama ceker ayam membuat menu ini semakin menggugah selera. Ini juga salah satu yang membuat saya tertarik untuk kesini karena sop singkong ceker ini adalah menu terbaik. Saya pengen coba karena ini juga cocok banget untuk teman-teman yang sedang diet. Cekernya enak, terasa banget itu gurihnya ada, terus juga lembut, nggak panas. Satu lagi yang istimewa, harga menu ini juga dibanderol sangat murah, yakni hanya Rp10.000 per porsi. Bagaimana Anda tertarik? Tami Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.